Halo semuanya, sudah pada bikin kue apa belum? Kali ini Kak Arin mau bikin kue nastar nanas. Untuk modelnya yang simple-simple dulu. Tapi ini cantik banget ya, mulus banget tampilannya, gemoy banget. Nah, cara pembuatannya sederhana. Saya menggunakan selai nastar nanas yang instan, tapi kalau mau bikin sendiri juga boleh. Untuk bahan-bahannya cukup sederhana dan sudah saya sertakan di description box di bawah video ini. Di sini saya bentuk terlebih dahulu. Saya gunakan selai nastar ini sekitar 5 mili ya. Teman-teman bisa menggunakan sendok ukur atau timbangan. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Untuk pengerjaan di tahap ini saya menggunakan waktu sekitar 40 menit, cukup lama juga ya, dan ini masih tersisa setengahnya. Selanjutnya di sini saya menggunakan palmia margarin ukuran 200 gram, tapi tidak harus palmia ya, teman-teman bisa menggunakan merek lainnya. Selanjutnya saya tambahkan gula halus sebanyak 50 gram atau setara dengan 5 sendok makan. Tapi kalau suka manis-manis boleh ditambah sebanyak 10 gram. Tambahkan 1 kuning telur yang kualitasnya bagus. Cara untuk mengetahui kuning telur itu kualitasnya bagus atau tidak apabila kuningnya itu tidak pecah, jadi utuh sama seperti tadi ya. Lalu kemudian tambahkan garam secukupnya. Selanjutnya tepung maizena sebanyak 30 gram atau setara dengan 3 sendok makan, dan dilanjut dengan menambahkan susu bubuk sebanyak 25 gram atau setara dengan 3 sendok makan juga. Selanjutnya tambahkan secara bertahap tepung terigu sebanyak 250 gram yang sudah saya tambahkan dengan seperempat vanili bubuk. Dan untuk memudahkan teman-teman semua, untuk resep lengkapnya sudah saya sertakan di description box di bawah video ini. Jika kesusahan uleni pakai spatula, bisa menggunakan tangan sampai hasilnya seperti ini. Sudah tidak lengket lagi di tangan jika disentuh. Kemudian lanjut untuk mengukur besaran adonan terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan sekitar kurang lebih 5 gram. Kalau teman-teman punya sendok ukur, ini menggunakan sendok ukur yang 5 mili atau beratnya sebanyak 5 gram. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Lalu kemudian lanjut untuk membentuk nastarnya. Nah, cara pembuatannya ini sangat simpel sekali karena ini masuk ke golongan nastar jadul ya. Jadi tanpa ribet sama sekali. Untuk caranya bisa kita lihat di sini bersama-sama seperti di video ini. Cukup dihaluskan bagian permukaannya dan di sisi kiri dan kanannya agak dibentuk merata seperti di video ini.
Panaskan oven terlebih dahulu kurang lebih sekitar 15 menit di atas suhu 150 derajat. Kemudian panggang nastarnya selama kurang lebih 25 menit di atas suhu 150 derajat, api atas bawah. Tapi nanti bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Juga jangan lupa dibalik ya, untuk posisi bagian dalamnya nanti dibalik ke bagian depan setelah pemanggangan sekitar 15 menit. Sambil menunggu matang, kita buat bahan olesannya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan 2 kuning telur dan juga 2 sendok makan minyak sayur serta pewarna kuning telur secukupnya. Setelah 25 menit ini nastarnya sudah matang, dan jangan lupa didinginkan terlebih dahulu sebelum diolesi. Dinginkan sekitar 5 sampai dengan 10 menit. Lalu kemudian olesi, caranya sama seperti di video ini. Jadi untuk takaran 2 kuning telur itu memang untuk satu adonan tadi ya, pastikan semua kuning telurnya terpakai sampai habis. Jadi apabila masih tersisa sedikit seperti ini, kembali olesi sampai kuning telurnya itu habis. Tapi untuk yang kedua ini, cara ngolesinya cukup bagian atasnya saja, pelan-pelan seperti ini sampai semuanya kebagian atau merata. Kembali kita open nastarnya, tapi bedanya dengan yang tadi, kalau tadi saya menggunakan rak yang paling bawah, kalau ini saya menggunakan rak yang tengah. Dan juga untuk suhunya saya menggunakan suhu 100 derajat di atas api atas bawah ya, selama kurang lebih 10-15 menit. Karena sebenarnya untuk nastarnya itu sudah matang, jadi kita tinggal mematangkan saja untuk kuning telurnya ini agar nanti nastarnya bisa awet. Nah ini dia, bisa kita lihat bersama-sama, hasilnya sangat cantik sekali, gemoy sekali. Dan untuk nastarnya, selainya ini sengaja saya buat itu ukurannya cukup besar, jadi ketika digigit selai nastarnya benar-benar terasa. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya dari resep berikutnya.